Shalom, sudah dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali. Sukacita saya boleh kembali menjumpai saudara dalam renungan Words of Wisdom. Hari ini renungan berjudul Orang Kristen adalah bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen adalah bangsa yang kudus. Kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados, artinya dipisahkan atau dikhususkan. Bahasa Yunani berasal dari kata hagios, artinya hampir sama, yaitu berbeda. Orang Kristen bangsa yang kudus artinya bangsa yang telah dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini dan dikhususkan bagi Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, sama seperti bangsa Israel dipisahkan dari bangsa-bangsa lain dan dikhususkan untuk Tuhan. Atau orang Kristen telah dipilih supaya dia berbeda dari orang lain. Bukan berbeda pakaian, bukan berbeda model rambut, bukan berbeda model celana, atau berbeda yang lain. Tapi yang dimaksud berbeda di sini adalah terletak pada kenyataan bahwa ia dikhusus bagi rencana dan pelayanan Tuhan. Karena itu saudara, orang Kristen tidak boleh mengikuti norma dunia. Bagi orang Kristen satu-satunya norma berasal dari Tuhan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Karena itu orang Kristen harus berbeda dengan orang lain dalam dunia. Misalnya, dia harus berbeda dalam berbisnis, berdagang, bekerja, berpolitik, dan sebagainya. Standar yang dipakai dalam berbisnis, dalam berdagang, bekerja, berpolitik harus firman Tuhan, bukan dunia, bukan standar dunia. Yang kedua, orang Kristen adalah umat kepunyaan Tuhan. Nah, saudara, seringkali terjadi bahwa nilai suatu benda atau satu barang terletak pada siapa pemiliknya. Sebuah barang yang biasa-biasa saja, misalnya jam, arloji yang orang sebut, ballpoint, pulpen, pakaian, baju, bahkan tongkat, ya, yang biasa-biasa saja memperoleh nilai barang itu ketika barang-barang itu dimiliki orang-orang yang ternama atau orang terkenal. Sehingga ketika kita datang ke museum-museum, kita lihat itu tongkat, bahkan kadang-kadang topi, kadang-kadang gelas, jam tangan, dan sebagainya. Itu bisa berharga. Kenapa? Karena tergantung kepada yang memiliki. Sudah dikasih Tuhan, demikian pun kita sebagai orang-orang Kristen. Kita orang Kristen adalah orang yang biasa saja, tetapi memperoleh nilai yang baru karena kita adalah milik Tuhan, pencipta langit dan bumi. Mungkin kita tidak berpendidikan tinggi, mungkin orang di sekitar kita tidak menghargai kita, kita tidak mempunyai jabatan, kita tidak mempunyai kedudukan, kita di dalam masyarakat kita tidak memiliki strata sosial yang tinggi. Tapi tetap saudara dan saya orang yang berharga. Karena apa? Karena yang memiliki kita adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kita menjadi orang-orang berharga, bernilai, dan istimewa. Karena yang memiliki kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Haleluya. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang dipilih dari dunia ini. Dan kami menjadi orang-orang yang berharga, bukan karena status kami, tapi saat ini karena kami milik Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami menjadi bernilai, kami menjadi berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.